Kak, Jen, kan di sini. Di sini. Kan tadi di sini karetnya ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan sampingnya, Bu. Maaf. Saya akan mempresentasikan simulasi bisnis yang diampu oleh Bapak dosen, Bapak Yudi Yoskandara SIPMPD. Silakan, Ibu. Sebelumnya, apakah teman-teman sendiri mempunyai keinginan untuk membuka usaha? Jawabannya pasti hampir semua iya, pengen, mau, dan tentu saja gitu kan. Nah, di sini saya sendiri akan mempresentasikan keinginan saya di masa yang akan datang untuk mempunyai beberapa usaha. Yang pertama, 2020 itu sampai 2021 dan sampai sekarang pun orang tua saya itu suka buat PY gitu. Tapi yang waktu pandemi aja itu diperjualbelikan. Coba Ibu bawahnya, maaf saya lupa. Nah, PY ini adalah makanan Indonesia yang banyak dijumpai berbagai daerah. PY juga paling cocok dimakan dengan makanan yang berkuah. Alasan kenapa saya ingin membuka usaha PY karena cara pengerjaan yang mudah dan tidak memakan waktu yang lama. Sampingnya Ibu. Nah, seperti yang teman-teman tahu, variasi PY tidak hanya PY kacang saja, tetapi ada PY kacang tanah, PY kacang hijau, dan PY teri rebon. Target pasarnya itu bisa terjual keluar daerah dan bisa mempunyai toko sendiri agar bisa mempunyai karyawan dan bisa membuka lapangan kerja. Selanjutnya, yang kedua yaitu mempunyai usaha di bidang fashion. Membuka usaha di bidang fashion seperti hijab dan baju gamis tentunya menggunakan merek dan desain sendiri. Tujuan penjualan yaitu keluar daerah dan punya toko agar bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang yang membutuhkan. Di bawahnya, pastinya saya sendiri juga punya harapan untuk para wanita Indonesia, mengingat semakin ke sini, tren hijab itu semakin nggak tahu kemana gitu ya. Maksudnya kayak macam-macam hijab sudah terjual belikan gitu. Maksudnya sudah ada seperti hijab yang pasmina, yang tidak menutup dada, yang berhijab tapi ininya kebuka gitu kan. Memperhatikan cara berpakaian yang menutup aurat tetapi juga tetap mengikuti fashion yang lagi kekinian, sama-sama mengingatkan dan sama-sama belajar pastinya. Di bawahnya yang ketiga, bawahnya Ibu. Di bawahnya itu kayak semacam mempunyai taman kanak-kanak yang bertema alam agar anak-anak bisa belajar sambil bermain di alam bebas. Tujuan dibukanya TK ini membantu anak-anak yang belum bisa merasakan bagaimana rasanya sekolah. Maka dengan adanya TK ini bisa membantu para penerus bangsa untuk menggapai cita-cita mereka. Di bawahnya lagi, tentunya perlu kenyamanan saat belajar untuk anak-anak. Dengan adanya taman kanak-kanak bertema alam tersebut, tentunya bisa menambah pengalaman secara langsung untuk anak-anak pahami. Di bawahnya, mungkin untuk lebih jelasnya setelah ini akan saya jelaskan, maksudnya akan saya jelaskan ketika teman-teman ingin bertanya. Dari poin 1 itu, alhamdulillah sudah beberapa kali saya jalankan dan memang target pasarnya itu tidak luas, hanya untuk orang-orang yang sudah tahu dan
yang sudah tahu dan hanya pesanan saja untuk PY. Nah, terus yang keduanya itu nggak apa-apa Ibu nggak usah di ini. Nah, yang keduanya itu kenapa di bidang fashion gitu? Karena jujur saya sendiri juga belum belum terlalu ini bisnis, belum terlalu bisa berbisnis gitu. Jadi karena saya sendiri juga suka belanja, bukan suka belanja sih, maksudnya suka pengen beli ini beli itu tapi belum kesampaian. Nah, makanya saya di sini pengen mempunyai sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan saya pribadi, terus juga bisa memenuhi kebutuhan orang lain juga gitu. Nah, terus yang ketiga itu hanya sebatas pemikiran karena dulunya waktu kecil saya tuh nggak masuk taman kanak-kanak, nggak belajar, nggak merasakan belajar di TK gitu. Makanya kenapa cita-cita saya ingin menjadi guru TK, karena dulu saya penasaran sama yang namanya TK tuh gimana sih, gimana rasanya main perosotan yang ada di TK, main ayunan yang ada di TK. Karena dulu kalau kita mau main perosotan yang ada di TK, TK-nya dikunci, jadi kita nggak boleh main. Jadi saya penasaran dan saya ingin membuat taman kanak-kanak yang sifatnya umum untuk siapa aja maksudnya. Mungkin setelah ini ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang lain, sambil nunggu yang lainnya masuk juga, adakah pertanyaan untuk Farisa atau mau berbagi pengalaman dengan Farisa biar Farisa kan sayapnya. Silakan teman-teman. Kalau aku pengen berbagi cerita aja. Kalau Farisa karena nggak TK, jadi pengen guru TK. Kalau aku, kalau begitu lulus SMA, pengen kuliah nggak kesampaian, jadi ya udah kuliah di PAUD aja. 11-12 kan Farisa. Ya, Mi, sama kita ya. Ya, Mbak Farisa. Kuliah. Iya, Bu Suti. Tadi rempeyek ya, rempeyek itu kan emang makanan yang khas ya, yang disukai banyak orang. Ketika ingin punya niatkah untuk melebar atau meluas pemasarannya, dalam pemasarannya kan suatu usaha kan pasti keinginannya tuh meluas atau membesar. Dan apa namanya mempunyai keinginankah kalau mempunyai brand sendiri gitu loh, ketika ini sudah jadi produksi dari Mbak Farisa tersendiri, apakah tidak nanti ke depannya itu mau dijadikan suatu produk yang mempunyai brand sesuai dengan karakter Mbak Farisa atau kultur di sana gitu Mbak? Sebenarnya sih kalau misalkan karena memang jadi kan itu kayak resep dari ibaratnya turun temurun gitu kan ya. Dan di sini juga tuh di tempat saya ngajar juga itu kan karena perumahan sistemnya itu banyak banget yang jual PY gitu ya, yang sama gitu. Ya. Jadi sebenarnya kayak pengen banget untuk waktu yang pandemi itu sempat saya jualan Bu. Sempat jualan dan dibungkus itu ya kemasan 5 ribuan. Jadi plastik kiloan itu dijual 5 ribu satunya gitu. Dan itu udah banyak yang suka gitu. Sampai dibawa ke SD yang ada di Jejalen dan itu setiap kali dibawa tuh habis gitu. Cuma karena memang waktu itu ada beberapa hal yang mengharuskan untuk ya karena kita lagi semangat-semangatnya nih, tapi ada satu hal saudara waktu itu meninggal, jadi kita belum sempat apa namanya kayak apa produksi lagi gitu. Masih belum ada brand, tapi waktu itu saya sempat kepikiran untuk membuat brand sendiri gitu, pakai nama dari saya gitu kan. Karena kebetulan tante juga itu bisa cetak
cetak sama desain stiker gitu kan. Jadi mau minta tolong ke situ. Cuma karena sekarang waktunya sama tenaganya belum ada, jadi ya udah kita kadang kalau bikin tuh cuma untuk kita aja gitu. Terus untuk orang-orang yang udah kenal setiap kayak misalkan mau lebaran tuh selalu bikin peye dan itu hampir lebih dari 5 kilo kalau nggak salah. Jadi kayak sekarang untuk kita-kita aja gitu, tapi insya Allah ke depannya kalau memang ada rezeki terus juga ada waktu luang gitu, insya Allah mau dikembangin lagi gitu. Karena emang beberapa bulan yang lalu juga sempat ada temen yang nanyain, Far nggak bikin peye lagi gitu. Kalau kalau misal bikin peye mau dong katanya gitu. Terus nanya sama Umi, kata Umi, belum ada waktunya katanya gitu kan. Soalnya kan bikin peye itu kan memang dia nggak sampai sehari 2 hari ya, cuma kalau kitanya fokus aja tuh sesuai adonan juga sih, sesuai adonan sama kalau kitanya fokus ngerjainnya itu cepet gitu. Cuma karena saya ngajar, Umi ngajar juga, terus makanya sekolah, jadi kita bisa gitu. Itu sih Bu, maksudnya kalau misalkan keinginan untuk melebarkan sayapnya lagi itu pasti ada gitu. Karena emang banyak yang suka, jadinya seneng aja gitu buatnya. Tapi kalau untuk dalam waktu dekat belum, tapi kalau untuk waktu jauh ke depannya insya Allah ada. Dan teman-teman tahu jangan lupa beli. Loh, sebenarnya aku agak nyesel kenapa baru tahu sekarang. Soalnya aku paling suka peye, apalagi kalau pas pakai gigi. Wah, suka banget, bisa berhenti. Ya, waktu itu aku sempat jualan di pas kita pandemi kan online tuh jarang ketemu. Iya, jarang ketemu. Terus kata Bu Astuti kalau nggak salah yang waktu itu, seingat aku Bu Astuti pernah komen essay aku kan, ya kalau kuliah mah Far dibawa gitu. Terus aku bilang iya kita lagi on. Atau kayak Farah ngelis dulu, ayo siapa yang mau gitu. Ya kan Mami aku ditambah deh aku yang apa namanya ibaratnya yang suka masak tuh udah apa kuliah di Depok, jadi aku nggak ada temennya. Biasanya sama Terus dia. kalau masalah pemodalan nih, aku dukung dari BRI UMKM, aku udah ngerti banget itu caranya, udah paham. Soalnya kemarin aku ngajuin, kan aku ada box ya di rumah. Itu kalau dalam skala di bawah 5 juta itu cepet banget. Apalagi ada gambar-gambarnya kayak gitu. Pakai background mahasiswa, itu mah BRI langsung ngedatengin deh. yang penting saran Bu Suti, pertanyaan Bu Suti tadi itu direalisasikan, meskipun kita hanya berdasarkan pesanan, nggak masalah. Yang penting Farisa sudah siap plastiknya ya buat brand, jadi sewaktu-waktu orang pesen sudah ada gitu kan, tinggal gorengin aja. Ya, mungkin itu apa ya? Aku sih kalau sekarang kan kayak masih sibuk ngajar, terus juga kuliah gitu kan. Mungkin ketika kita udah lulus gitu kan, itu kan kemungkinan ya mempunyai banyak waktu gitu, waktu luang. Kalau Kalau aku misalnya saranin Kamu sih lulus sekarang pengennya. sambil jalan, karena segala sesuatu itu nggak langsung yang berdiri, benar-benar kita sambil jalan kita entah nanti nyangkutnya di mana, sambil jalan aja kalau saran aku. ya kalau misalkan dapat fokusnya gitu. Soalnya kalau iya Mei, aku juga pengennya gitu ya. Cuma kalau untuk sekarang ini jujur kayak masih belum bisa nemuin waktunya banget. Soalnya aku juga kan pulang ngajar, kadang istirahat cuma 1 jam, berangkat ngajar lagi les sampai malam gitu. Jadinya belum belum ada apa namanya ya, belum ada apa waktu yang luang banyak gitu. Dan temennya juga belum ada, Umi juga belum apa namanya masih ngerasa kayak pas lah waktunya. Insya Allah ke depannya aku juga pengen gitu. Jadi kayak sekarang tuh jualnya kayak musiman aja, kayak misalkan mau mau ini nih mau lebaran nih. Kalau lebaran kan itu suka makan bakso, suka apa namanya pokoknya ya kita kayak orang
balesin banget lah. Lebaran kan kita nggak bisa tuh makan puasa kan kita nggak bisa tuh makan bakso siang-siang. Nah, nanti ada yang saudara tuh ada yang pesen gitu berapa kilo buat apa namanya? Buat lebaran itu. Capseknya Umi juga di tempat aku PPL sekarang tuh kalau misalkan kayak misalkan gini, Bu pesen peyek dong gitu. Itu insya Allah langsung dibikinin gitu. Jadi kalau untuk sekarang sih cuma kayak pesanan-pesanan aja dan ya gitu, tapi bikinnya mood-moodan kalau moodnya lagi baik, terus kalau lagi apa namanya, kalau lagi nggak ada banyak kegiatan pasti bikin. Soalnya di rumah juga kadang stoknya sambil nonton TV itu habis terisi. Iya benar. Bikin Emang makanan seperti itu. Iya, boleh. Kalau moodnya nggak dapet, jadinya juga kurang keren. Iya, tambah yang bikin tuh yang Wow, ini udah nambah satu orang. jadi cuma kayak ini doang. Tapi insya Allah sih kedepannya bakal Iya. diiniin lagi. Jadi biasanya yang hobi-hobi aja itu bisa kita tekuni. Terus yang kedua Mbak Farisa, kalau yang fashion show itu yang tadi itu produk sendiri kah atau menjadi kayak apa namanya distributor apa sih kalau yang butik gitu loh? Butik apa itu berupa produk sendiri atau yang itu yang baju muslim? Kalau itu sih aku waktu itu kayak cuma emang dari dulu gitu ya, dari aku kayak dulu kan aku kayak pokoknya semua tuh berawal dari akunya gitu Bunda. Kayak dulu aku pengen pengen beli ini tapi akunya nggak bisa gitu. Tapi aku punya keinginan pengen deh bikin suatu toko isinya tuh yang aku mau gitu. Terus ditambah kemarin kan yang waktu semester kemarin KWU itu aku sekelompok sama Intan kan sama Rahma juga itu bikin hijab gitu kan, hijab pakai ini kita sendiri, pakai nama kita sendiri, brand kita sendiri gitu kan. Nah, dari situ aku kayak kan belanja ke Tanah Abang gitu. Oh, ini harga ininya segini, harga ininya segini, ini segini. Dan sebenarnya ini PPT waktu tugas tugas UAS aku ke KWU kemarin. Gitu karena emang hayalannya masih sama, terus juga keinginannya masih sama. Jadi ya udah daripada dia diem di handphone kan, terus juga udah aku upload ke YouTube sih cuma kayak ya udahlah aku pakai yang ini aja gitu. Dan kalau misalkan untuk itu sih aku kayak masih masih jauh gitu loh Bu, masih kayak itu hanya keinginan aku apa namanya keinginan aku kayak set gitu-gitu doang, cuma lewat-lewat doang, tapi kalau misalkan emang nanti ke depannya ada rezeki, terus juga emang apa sih namanya dengan cara bersilaturahmi itu kan kita dapat tambah relasi baru ya, tambah inspirasi baru, motivasi baru, terus juga teman baru siapa tahu nanti ke depannya ada orang-orang yang nyantol lah yang ngerti di bidang itu gitu. Pengennya sih aku dari bahannya dari aku. Maksudnya semuanya tuh nama nama aku gitu, brand aku gitu, bahannya terus Produksi sendiri gitu ya? ya itu kan karena di situ kan aku pengen kayak orang-orang yang belum mendapatkan pekerjaan itu kan bisa bisa ini ke aku ya, maksudnya kayak kita bisa sama-sama lah intinya gitu. Iya, iya. Meringankan beban beban negara. Dari usaha-usaha yang dipengenin Farisa, kendala terbesar itu bayangannya apa? Kayak sidang aja nanya ditanya. Kan direkam, Bu. Direkam, Bu. Iya, yang nanya cuma berdua, yang Ya. Nggak apa-apa lah. kan Mbak Farisa jadinya Kita punya ini, aku sebenarnya ngedukung loh, ngedukung banget usaha tadi, Farisa. Mbak Farisa kabur. Oh. Soalnya aku nggak tahan lihat peyeknya. Kendalanya sih cuma itu doang Mi, waktu sih kalau menurut aku ya. Kalau waktu kan berarti Kalau kembali ke Farisa sendiri ya. iya, iya karena emang sekarang ini lagi ngerasa lagi emang padet-padetnya juga sih. Maksudnya waktunya gitu belum ada buat yang lain-lain gitu. Lagi jadi orang itu ya Mbak? Kenapa Bu Suti? Farah mau Karena nanya mau nih. pemilu.
Gimana? Farisanya lagi Karena jadi mau orang sibuk. pemilu. Oh, ya masanya Bu Suti anak muda. Anak muda enggak tuh? Kenapa Kak Farah? Kak Farah mau bertanya? Farisa lagi jadi orang sibuk. Enggak juga sih sebenarnya. Cuma sedang menyelesaikan satu amanah aja. Amanah kuman. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Insya Allah saya akan menjawab perhaluan ini dengan ini yang Ayo main bola yuk. Bola. ya teman-teman. Masih adakah pertanyaan? Tidak ada, kita berpindah ke Kak Intan ya. Apa ditutup dulu Farisanya? Oh boleh aku tutup dulu ya. Terima kasih teman-teman semua karena sudah mendengarkan apa ya bisnis halu saya gitu. Insya Allah ke depannya masukan dan saran dari teman-teman akan saya jalankan dan semoga apa yang sudah saya dan teman-teman rencanakan akan terrealisasi ke depannya. Amin. Amin ya robbal alamin. Itu ngapain sih Kakak Bibisi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Intan, terima kasih. Intan nge-host sendiri ya? Jangan langsung hilang ya, masih ada sedikit buat besok Jumat ya Bu, benar nggak Bu? Iya, aku izin off cam ya. Ya, kalau off cam nggak apa-apa, tapi tetap ngikutin ya. Iya. Nih Intan mantep nih. Keren. Langsung mulai ya, Bu. Enggak. Ya. Makasih Bu Suti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Kamila dari Prodi Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah simulasi bisnis dengan dosen pengampu Bapak Yudi Yuskandar MPD. Di sini saya berencana ingin memiliki sebuah toko atau butik, yaitu yang bernama He Collection. Sebuah toko yang menjual berbagai macam pakaian dan aksesoris. Selanjutnya latar belakangnya yaitu usaha butik pakaian, tas wanita, dan parfum ini dipilih karena melihat prospek pada pakaian masa kini yang menjadi trendsetter dalam dunia fashion di tanah air terutama para wanita. Membuat banyak peluang untuk terus menciptakan produk terbaru, memfokuskan pada produk pakaian wanita berhijab maupun tidak. Selanjutnya profil bisnis. Ya, nama usahanya yaitu He Collection, tahun pendiriannya tahun 2022. Badan usahanya yaitu usaha dagang yang beralamat di Jalan Mangkalan 1B nomor 49 Bantar Gebang, Bekasi. Oke, kita datengin yuk. Kemudian visi dan misinya. Visinya yaitu untuk membangun perusahaan butik dan toko yang sukses dan bermanfaat bagi masyarakat. Misinya, satu, memudahkan para konsumen untuk mendapatkan pakaian dan aksesorisnya dengan kualitas baik dan harga terjangkau. Kedua, meningkatkan minat remaja untuk berpakaian modis dan memakai wangi-wangian dengan menjual produk-produk yang menarik dan cantik. Selanjutnya, tujuan usaha ini yaitu menyediakan kebutuhan gaya anak muda zaman sekarang dengan desain yang lagi tren di kalangan remaja masa kini.
memberikan fasilitas tempat yang nyaman dan menjual produk yang bagus dan berkualitas dengan harga yang relatif terjangkau oleh semua kalangan. Berikutnya adalah contoh dari produk, yaitu ada pakaian, tas, dan menjual parfum. Selanjutnya, aspek pemasaran dan analisis pasar, yaitu kaum wanita adalah insan yang mempunyai daya tarik yang sangat tinggi atau konsumtif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan penampilan. Dengan adanya orang-orang konsumtif berarti keuntungan bagi usaha produksi. Rencana pemasarannya melalui internet atau media sosial dan pamflet. Kita bisa mempromosikan produk yang kita punya dan menyebarluaskan kepada masyarakat sekitar. Selanjutnya ada penetapan harga yang dijual, yaitu ada kemeja, kaos, celana, rok, outer, kerudung, dress, tas, sandal, parfum, dan aksesoris beserta harganya. Lanjut. Kemudian kontaknya ada di Instagramnya, yaitu He Collection, dan nomor WhatsApp-nya. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Terima kasih. Bu Lili mau pilih yang mana tuh tadi? Harga udah ada. Menggiurkan. Yang ada videonya. Udah berjalan ya Mbak ya? Keren banget, keren banget. Berjalan pelan-pelan, Ibu. Udah wow. Oh, di mananya pasar itu Mbak? Bu, apa Bu? Di mananya pasar Bantar Gebang? Enggak, kalau ini mah belum ada tokonya. Cuma online aja sih. Oh, tapi ibu buat remaja aja ya, yang tua nggak ada. Bisa lah, Bu. Orang tua mah pakai apa aja lecek, Bu. Nyaman, menyesuaikan dengan kulit. Ya, yang muda-muda ya tuh tanya. Yang merasa muda. Ya, apa bisa kerja sama tuh, sama-sama fashion. Entah bagaimana caranya kalau kerja sama. Bu Lili Kartiana make up-nya, parfum baju, intan. Oh, udah lengkap banget nih, Bu. Tinggal alat tulisnya belum ada buat Pak Ud. Yang usaha alat tulis belum ada. Gimana teman-teman? Ada yang mau berbagi cerita, berbagi pengalaman untuk usaha Intan, juga Farisa. Rahma udah presentasi ya? Farah nomor 1 ya? Udah selesai, Mi. Nggak ada yang dipertanyakan. Gimana kalau udah selesai, teman-teman udahan nih? Ya Biar mau bertanya di sini angkanya yang nggak ada. Aku cuma mau ini aja sama Intan. Aku cuma mau bantu Intan promosi, parfumnya wanginya enak-enak. Aku pernah beli. wow, aku jadi tertarik. Ayo, mau dibeli. Ayo. Ya, kalau misalkan teman-teman mau cari parfum di Intan aja.
Siap, betul. Ya nggak Intan? Bismillah dapat diskon. Tapi kalau gamis-gamis itu Mbak, Kan wangi cowoknya juga ready ya. Ada Mi, kalau parfum cewek cowok. Aroma cowok ya. Mbak Intan kalau gamis-gamis gitu, Gamis. gamis Gamis sih belum banyak, Bu. Gamis adanya kalau mau lebaran. Eh, kalau tidak ada inian lagi, apa tuh inian lagi? Kalau tidak ada tambahan ataupun pertanyaan lagi, kita cuti ya Bu. rame. Tunggu Bu Suti konsen. Udah lah ini bawa. Ini bocah-bocah ini loh Bu. Kenapa Bu? Ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan dan lain hal untuk Mbak Intan dan Farisa, kita berpaling ke Bu Suti ya. Tapi ditutup dulu sama Mbak Intan. Presentasinya diselesaikan dulu. Udah ya, aku Mi ya? Ya, Bu ya? Ya. Udah. Oke. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila masih banyak kekurangannya, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Hilda kemana ini? Hilda sibuk ngedit. kita beralih ke pengabdian dan PPL. Bisnis selesai. Aduh, PPL opo sih nggak dibahas. Dicatat-catat aja, nanti kalau ketemu baru kita berondong dengan pertanyaan. Oh iya, kalau yang sudah beli buku PPL itu jauh sama nggak sih sama yang magang? Laporannya? Yang udah beli buku boleh kasih pencerahan kita. Ayo, yang sudah pegang bukunya. Lah, Bu Lili, udah ada buku PPL? Buku apa, Bu? Bayarnya juga belum. Oh, pantesan. Iya. Ini saya belum membayar nih kalau belum ada kejelasan yang benar nih. 1 juta lumayan loh ya. Iya. Tapi nggak bakal diundur, Bu, karena sudah dicetak. Nah, makanya nih, apa sih, kita juga nggak ada kejelasan due date-nya nih kapan. Kita kan sebenarnya sudah suruh minta surat itu kan, pengantar kan ya, magang PPL. Iya. Ya Pak Yudi aja belum ada respon, saya WA di grup. Malah ini kok kirain dia nongol di Zoom, padahal udah mau tanya-tanya banyak nih ke Pak Yudi. Ini juga dari pertanyaannya udah tak catat yang kemarin. Asik, mantep Bu, siap. Gitu aja Thank you, Bu kali Lili. Mbak Lili langsung ke pihak manajemen sama pihak Pak Yudinya langsung kali. Apanya? Gimana? Iya, yang pertanyaan atau yang keluhan ini, yang masalah ini langsung aja ke pihak manajemen. Nah, iya, sebenarnya kan juga udah ini toh, udah ke Bulia juga. Sebenarnya sama Bulia kan suruh ke pusat. Aku diajak meeting kayaknya nggak cuma sama Bulia, tapi sama beberapa ini sih kayak beberapa oknum juga di sono, maksud oknum. Ya mungkin sama beberapa orang juga nggak cuma Bulia, kayaknya mau diskusi gitu. Jadi itu permasalahannya. Karena kan yang lapor kan nggak cuma satu kasus masalah PPL ini aja, ada beberapa kasus. Jadi kayak mau mencari jalan keluarnya nih kira-kira gimana kayak gitu. Cuman akunya kan kemarin seperti yang aku sampaikan kemarin kan aku emang belum ada waktu dan nggak bisa izin juga dan Bulia tuh di sana cuma sampai jam 2 siang. Jadi aku belum nemu waktunya gitu dan aku belum ngomong sih kalau bisa by Zoom atau via telepon bisa nggak sih. Emang disuruh datang ke Bulia gitu untuk apa masalah itu.
Terus kata dia, oh sangkut pautnya apa? Ini sebenarnya bisa membahayakan saya. Kalau buat teman yang lain, PPL ada inian, ada apa? Ada unek-unek lagi nggak? Kan dari Bu Lili sudah nih. Buat teman-teman. PPL Farisa ya, PJ ya? Apa Nosa? Halo, Farisa hilang. Nosa tuh ben nggak nongol. Izin. Oh. Ayo Bu, disambung. Udah mau jam 2. Ya, baik teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan acara Sabtu, itu kita harus memiliki 2 plan ya, plan E dan plan B. Kalau plan E, itu kita akan mulus seperti apa yang sudah tercantum di agenda kita atau di program kita. Tapi yang plan B, karena semalam saya berkomunikasi dengan Pak RT, kendalanya, jadi ini kalau memang ini sudah nanti jadi sebuah karya tulis, inilah yang hambatan. Ini kita cantumkan nanti di hambatan. Ternyata kendala kita itu di sana Pak RW-nya itu merasa gampang menerima kita dengan memberikan angin segar, tapi apa yang kita mau, apa yang kita inginkan itu kurang respon beliau gitu loh. Maksudnya tuh dalam artian gini, pertama kali kami ke sana, itu kami udah menawarkan apakah harus kami yang bersosialisasi kepada warga tentang hal ini, tapi beliau menolak. Udah itu nanti kita bantu. Nah, sampai seperti itu kami memberikan waktu hari Senin saya sudah harus menerima data tersebut. Tapi setiap hari saya tanya, ternyata ketika saya ke Pak RW, dilempar lagi ke Pak RT. Katanya tergantung Pak RT 01. Sedangkan Pak RT 01 itu kalau memang di lingkungan 01, alasannya kemarin itu kantor kelurahan jauh. Yang kedua, di hari Sabtu itu di sana ada acara Maulidan. Kalau kita berjalan Sabtu besok. Jadi kemungkinan besar para bundanya, para ibunya tidak bisa mengantarkan anak-anaknya. Itu kalau di lingkungan RT 01. Nah, kalau makanya RT 01 itu melimpahkan lagi atau memberikan masukan lagi supaya saya berkoordinasi dengan Pak RW untuk menyebarkan program ini dari sampai ke 6 RT tersebut. Nah, sampai saat ini saya tidak menerima apapun dari Pak RW. Sebuah data, jawabannya hanya iya Bu bisa, iya Bu bisa, hanya seperti itu. Nah, mungkin sebetulnya sih kalau memang ada Pak Yudi ini ada solusi juga ya. Kita minta solusinya, cuman karena Pak Yudi nggak bisa hadir, nah berarti kita tidak bisa memberikan menemukan solusi. Namun kita harus tetap berjalan, apapun kendalanya, apapun yang terjadi, inilah suatu liku-liku perjalanan kita dalam 1 semester ini. Nah, jadi bagaimana kalau kita itu ada plan E dan plan B? Plan E-nya itu sesuai dengan program, yang plan B bahkan ada masukan dari teman-teman, yaitu kalau kita sosialisasi sendiri kepada warga.
Itu yang pertama. Yang kedua, ini masukan dari Pak RT juga. Di hari Sabtu itu kita harus mensosialisasikan ketika ada acara Maulidan itu. Jadi kita dianjurkan hari Sabtu itu membuka booth dulu di acara Maulidan. Gimana teman-teman? Bu, ada saran ya. Kan membuka acara di Maulidan, paling tidak kita ikut pembukaan, ya dari Pancasakti ada yang mewakili ikut pembukaan. Seperti itu. Terus yang kedua, apa perlu brosur, Bu? Menurut teman-teman nih. Iya, bagaimana ini Mbak Farisa? Kalau kita yang ini semua nanti tergantung dengan keputusan atau keadaan besok ya Bu ya. Karena kan Iya. kita mau menemui Pak RT. Kalau memang kita door to door, ya mau nggak mau kita harus membutuhkan brosur ya. Iya, tapi untuk acara Maulid itu pun insya Allah membantu sekali ya untuk kita mempromokan pengabdian kita. Iya, makanya saran dari Pak RT, ya besok kita mendekat lagi karena kemarin tuh kita nggak diketemuin sama Bu RW ya Bu ya. Kita dialihkan ke Bu RT. Itu Ibu RT 1 ya. Iya, kita kan nggak ketemu Bu RW. Gitu ya. Sedangkan kata Bu RT itu kalau Bu RW itu kan membawai 5 RT, jadi lebih enak gitu. Makanya besok itu kita ketemu dengan Pak RW, kita minta izin untuk tetap memasang banner dan kita meminta apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, kan seperti air. Kita kan harus tahu lokasi di mana anak nanti cuci tangan, di mana nanti anak ketika pipis, di mana nanti ketika bermain, atau itu kan kita setting. Nah itu insya Allah kita besok. Nah bukan kecuali keputusannya itu di besok di Pak RT, yaitu kita mengajukan lagi. Jadi kalau hari Sabtu itu belum ya. Iya. Belum. Berarti kalau kita pakai plan B, hari Sabtu itu tidak ada pertemuan bareng gitu ya maksudnya ya. Iya. Nah, berarti kita mulai di Sabtu depan seperti itu. Ya kita lihat nanti kan prosesnya dulu. Saya juga bilang juga menyampaikan bahwa program kami fleksibel gitu kan. Kami akan mulai tergantung dari pihak peserta di sini gitu. Ya, teman-teman ada inian usulan untuk mempermudah perjalanan kita. Gimana? Ekspedisi Pancasakti. Emang ya Bu ya, ini nanti ujung-ujungnya kita akan bikin itu ya, bikin apa namanya, karya tulis. Iya, ada makalahnya meskipun tidak harus maksudnya apa Bu? Bukan se ekstrim apa sih maksudnya? Nggak yang letterlock seperti makalah waktu kelulusan, meskipun tidak seperti itu, makalah kayak biasa yang kita bikin aja. Tapi harus ada laporan seperti itu, berbentuk makalah. Makalah apa jurnal? Beda tipis lah. Kalau bedanya di abstrak aja sih. Emang ada itu sih. Saya sempat dan sekali-kalinya kayaknya Pak Yudi itu nyampein seperti itu, Bu. Di pertemuan yang kedua kali. Itu ngebahas, intinya kan beliau selalu kadang kan ya, waktu itu dicampur adukin, intinya habis ini udah ya PPL udah habis simulasi kayaknya Bu, habis ada simulasi kan beliau ada waktu dikit gitu buat nerangin buku kuning gitu kan.
itu di sela-sela itu sih aku sempat ngehnya. Tapi nggak tahu nih saksi yang lain apa aku berhalu sendiri. Tapi emang kalau mahasiswa telepon dosen tuh nggak boleh ya? Ngapain Bu? Telepon dosen. Oh boleh Bu, boleh asal kembali ke dosennya lagi kan. Ya setidaknya tahu waktu gitu aja ya kan, kita tahu jam kerja apa ini. Seenggaknya kalau udah tahu jam-jam udah di luar jam kerja sebaiknya teks aja kayak gitu sih lebih. Nego dulu kali ya. Iya, Ya, kayak kan gitu kita paling nggak atur waktu lewat chat dulu. saya sih izin dulu biasanya ya. Apakah diperkenankan untuk menelpon gitu kan? Iya Bu, kalaupun iya di jam berapa Pak, gituin aja Bu. Karena ini ada yang memang harus dibimbing gitu. Bu Suti dibebankan. Enggak, kalau begini tuh seharusnya ke Pak Yudi juga enggak kendala-kendala ini? Kalau kendala di lokasi sih enggak Bu, itu jangan polokan kalau saya bilang. Kalau saya bilang jangan polokan, tapi kalau buat penulisan di makalah seperti apa susunannya, apa isinya, itu kita tanya dosen. Iya. Baik. Untuk besok gimana Mbak Risa? Mbak Farisa ikut ya? Saya sama siapa? Halo, nggak ada yang nemenin. Aku kan masuk aku jam aku Jumat itu kan ngajar jam 4. Kalau jalan jam 1 kan berarti waktunya 2 jam. Ntar tak tinggalin ya. Ayo siapa yang mau nemenin Bu Suti nih? Di grup juga nanti di-share ya Bu. Yang mau nemenin Bu Suti gitu ya. Nah, masalahnya saya juga nggak ada kendaraannya, nggak tahu tempatnya. Coba gue bisa bawa motor. Menghayal simulasi naik motor. Mbak Farisa besok free nggak? Mana Mbak Farisa ini? Waduh, kendalanya di ini juga nih. Transportasi. Alif besok nggak ada acara kan? Apa kita boti Bu, bonceng 3. Kayak cabe-cabean. Udah deres Bu. Sekarang, apa nanti? Enggak, itu udah deres. Kata anak-anak kalau boti itu bedaknya tebel sampai leher. Aduh. Nggak ada yang respon nih Jumat beneran dah. Ini ya, besok saya minta siapa yang menemani saya, tolong dibelikan brownies buat Bu RW. Bu Lili tembak. Maaf Bu, nggak bisa. Saya besok kan pulang sore dan itu saya langsung les sampai habis maghrib. Berarti minjem Maaf tasnya ya. aja ya, kita yang beli. Iya boleh. Silakan dikirim nomor rekeningnya. Aku mesti kirim ke nomor rekening siapa? Nanti WA aja di grup. Nanti saya kirim uangnya berapa. Itu bendahara siapa? Disimpan di bendahara aja. Oh iya benar Bu Lili. Jadi via bendahara ya, 2 kali ngalir. Dari bendahara baru ke si pemakai. Gimana tuh? Bendaharanya siapa sih Bu? Bendahara Pengabdian Masyarakat ini? Aku ambil ngomong pengabdian saya. Kemarin lupa. Kemarin Hilda apa Intan apa siapa? Lupa. Ini. Oh. Nggak ditulis. Ada.